Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, menyambung usul ahli hadis bid-da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala, landasan-landasan ahli hadis dalam berdakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masih dalam al-aslu tsani, landasan kedua, yaitu talabul ilmi. Nah, dalam menuntut ilmu ini, karena banyak buah mahazir, ada penyakitnya, ada hal-hal yang terlarang yang kadang-kadang menjadi penghalang keberkahan ilmu, atau menjadi penghalang diamalkannya ilmu. Padahal ilmu itu dicari untuk diamalkan. Maka Syekh menyebutkan mahazir, hal-hal yang dihindari dan harus diwanti-wanti dalam menuntut ilmu. Dari mulai pada sikap sombong, pada menuntut ilmu bukan karena Allah, atau suka mencari-cari hal-hal yang aneh-aneh sehingga meninggalkan yang masyhur-masyhur, sampai kepada tatabu'ur rohas, mencari-cari keringanan yang disebutkan oleh para ulama, yang itu merupakan ketergelincirannya atau kesalahan ijtihadnya, dan itu menyebabkan orang insilah, artinya menanggalkan pakaian agamanya. Oleh sebab itu, maka sangat diperingatkan oleh para ulama jangan sampai mengumpulkan segala keringanan yang merupakan kesalahan ijtihad. Kemudian di antara yang disebutkan oleh beliau adalah al-ikhtiyaru fi dinillah, yaitu berhilah. Apa berhilah? Kalau kita jadi berkilah, jadi dari ha menjadi kaf. Itu dalam bahasa Arab ada, ternyata bahasa Indonesia juga ada, dari berhilah menjadi berkilah. Berkilah pada asalnya adalah mencari alasan atau modus, bukan untuk mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, tetapi adalah untuk menghalalkan yang haram atau meninggalkan melanggar larangan atau meninggalkan perintah. Dan biasanya semakin cerdas seseorang tapi tidak kuat imannya, semakin banyak modusnya, semakin banyak hilahnya. Oleh sebab itu, sampai-sampai di antara ulama kita, imam mazhab yang termasuk paling cerdas itu Abu Hanifah, sehingga dinisbatkan kepadanya kitabul hilah atau kitabul hiyal. Tetapi para ulama menyebutkan itu tidak sabit dari Abu Hanifah rahimahullah, tidak sabit dari Imam Abu Hanifah, tapi disusupkan dan disisipkan oleh orang ke dalam kitab Imam Abu, atau disebutkan pada Imam Abu Hanifah rahimatullahi alaih. Dan orang yang terkenal cerdas berhilah dan berkilah itu adalah Bani Israel. Memang sampai hari ini Bani Israel itu diberi Allah kecerdasan berlebih. Nah, kecerdasan berlebih, tapi untuk berbuat durhaka. Ada aja yang akan ditanyakannya. Tujuannya supaya tidak melaksanakan. Ketika ada terjadi pembunuhan di Bani Israel dulu, maka mereka tidak bisa menemukan siapa pelaku. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa, ya kalau kalian nak tahu pelakunya, silahkan sembelih seekor sapi.
Bagi mereka nyembelih seekor sapi banyak modalnya. Kan itu kan. Kalau bisa janganlah pakai modal gitu. Orang kadang ratusan juta untuk mengungkap suatu perkara kan. Nah, ini enggak, mereka ingin perkaranya, atau memang mereka ingin menyembunyikan juga. Ingin menyembunyikan ini. Hanya berhilah mereka, berkilah. Pertama dia tanya, sapi seperti apa? Nah kan itu, sapi seperti apa? Lalu Allah jawab, qala rabbukum apa? Wa idh qala Musa liqaumihi astagfirullahaladzim. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqara. Qalu atatakhizuna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Tolong tunjukkan, kami tidak tahu seperti apa. Masa sapi tidak tahu? Bukan tidak tahu, tapi supaya mencari supaya syaratnya tak terpenuhi. Kalau katakan tidak tua dan tidak pula muda, tapi pertengahan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tunjukkan pula, tolong tanyakan kepada Allah warnanya seperti apa. Sampai ditanyakan lagi, ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Dijelaskan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru an-nadhirin. Dia tanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiata biha. Nah, akhirnya sudah habis hilahnya baru menyerah al-an. Qalu al-an ji'ta bil haqq. Jadi kaum muslimin dan muslimah, ini hilah. Bagaimana pernah juga mereka melakukan hilah ketika Allah melarang mereka untuk mencari ikan pada hari Sabtu. Nah, dan hari Sabtu itu Allah uji dengan banyak ikan main. Leo sedang ikan main, dilarang pula mencari ikan. Berat. Ini mereka berhilah. Maka dipasang pukat hari Jumat. Masya Allah. Habis itu dibangkit hari Ahad. Ini kan Sabtu yang tidak boleh. Nah, akhirnya mereka berhilah. Kan yang dilarang Sabtu. Pasang Jumat, ambil Ahad. Ini bagi yang mengandalkan alasan logis masuk akal. Dan bisa diberikan standar akademis. Ya, studi akademisnya. Memang secara ini tidak terganggu ibadah. Kan dibuat lagi namanya ilmu maqasidus syariah. Ilmu maqasidus syariah. Ini maqasidus syariah ini senjata bermata dua. Kalau salah-salah pakai bisa membuat syariat tak terpakai. Ya, jadi maqasidus syariah kalau salah-salah pakai akhirnya syariat tak terpakai. Nah, makanya diperlukan ketakwaan dan wara' dalam masalah ini. Akhirnya mereka ketika terjadi hilah tersebut pasti semua tidak akan setuju, dan tidak pula semua tidak setuju. Tak semua setuju, tak semua tidak setuju. Dan ada yang selalu main di zona aman. Ada yang main di zona aman menurutnya. Apa menurut zona aman? Biarin aja lah orang nak berbuat, kita kan tidak ikut. Kita tidak ikut. Kan ada orang seperti itu. Ada kemungkinan, kalau kita ingkari nanti kita digilas orang, kan itu. Tidak usah dibaca-baca masalah itu. Yang aman-aman aja lah, jangan mengundang. Apa? Cari aman kan? Cari aman. Nah, banyak yang cari aman. Tapi apakah aman? Ternyata tidak aman. Orang seperti itu pun di dunia pun tidak aman. Sebab hati kecil kita,
Orang beriman sekecil apapun pasti merasa bersalah bila membiarkan orang berbuat salah. Kecuali nggak ada sama sekali iman, pasti merasa. Maka orang seperti ini akan nyaman. Makanya, tetapi orang yang melakukan walaupun tak diterima, walaupun diteror, tapi dia merasa nyaman. Alhamdulillah saya sudah sampaikan. Karena kewajiban kan menyampaikan. Sah? Tidak ada kewajiban untuk diterima. Nah, kalau sebut tempat kata Allah, dakwalah kamu sampai semua orang beriman, nanti bayar tuh. Sah? Kalau sempat kita berdakwah, jangan berhenti berdakwah sampai seluruh orang di Pekanbaru ini beriman, jadi orang takwa semua, kayak Abu Bakar Siddiq semua. Tidak ada yang sanggup. Nabi aja tidak sanggup. Karena Nabi tidak sanggup dah. Sanggup Nabi? Tidak. Abu Talib tidak beriman. Abu Lahab tak beriman. Dia Abdullah bin Ubay, Nabi sudah berkuasa, tapi tetap Abdullah bin Ubay tidak beriman, menyembunyikan kekufuran. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, qala Syekh rahimahullah hafizahullah wa min madhhabihim mukhalafatu ahli ar-ra'yi wa ahli al-ahwa fi istikhdamil hiyalil muharramah. Di antara metode mazhabnya ahli hadis mesti berbeda dengan mazhabnya ahli ra'yi. Antara ahlul wahyi dengan ahlul ra'yi sering tidak bertemu. Tapi ingat, ahlul ra'yi itu bukan orang yang berpikir realistis, bukan. Maksudnya orang yang mengikutkan hawa. Karena kalau artinya orang yang menggunakan akal, ahlul ra'yi, semua ulama menggunakan akal. Tapi bedanya, kalau ulama yang ahlus sunnah, akal mengikut sunnah, mengikut wahyu. Kalau ahlul ra'yi, mereka menjadikan wahyu mengikuti akalnya. Itu aja bedanya. Dua-duanya akalnya jalan kok. Masa bilang tak jalan otak? Masa otak kita tak jalan, otak dia yang jalan? Kan mungkin lah. Semuanya berjalan. Cuma ada yang jalan mundur, ada yang jalan. Itu aja bedanya. Ada yang jalan taat rambu-rambu, ada yang jalan tidak taat rambu-rambu. Yang tak taat sering tabrakan. Yang taat jarang yang tabrakan. Makanya kaum muslimin muslimat, maka mereka berbeda dengan ahlul ahwa dan ahlul ra'yi fi istikhdamil hiyalil muharramah. Dalam bidang apa? Tidak mau menggunakan hilah atau kilah yang haram, yang diharamkan. Berarti ada hilah yang halal. Ada hilah yang halal. Pada temenung semuanya. Karena hilah itu salah satu dari maknanya wasilah, yaitu kiat untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya, ini Syekh Barani duitnya banyak. Gimana caranya kita dapat duit dia? Gimana caranya? Boleh ada hilah yang halal. Salah satunya adalah bawa kawan. Awaklah kawan mau bang. Nah, hilah yang halal, yang boleh. Apa contohnya? Kerjasama. Awak tak pandai berbisnis, tapi PT ada sikit kan? Bang, tolong pakai uang saya ini. Berapapun untung abang kasih, silakan. Karena duit kita sedikit, harusnya dapat 1 juta, segan dia kasih 1 juta, kasih 10. Ya bang ya? Misal kan, misal ini. Gimana tidak? Dia sekali untung dia 1 miliar. 1 semester. Kan tak segan pula dia kasih 10 juta sama kita. Betul kan? Tapi hilangnya syar'i. Jangan ngutil kekayaannya dia pun. Jangan di hater, jangan di hacker apa dia, bukan. Ajak kerjasama. Siapa yang bilang kerjasama tadi? Nah, lanjut. Oh, apa yang bilang tadi? Mantap, kerjasama.
Iya, atau kita punya misalnya sesuatu barang yang boleh atau layak jual. Beliau perlu pula. Sah? Maka kita punya cara untuk mengeluarkan uangnya tadi. Itu namanya hila syar'iyah. Makanya jual beli yang halal disebut oleh para ulama hiyal syar'iyah, yaitu qiyad syar'i. Boleh kan? Misalnya kita jualan makanan. Misalnya apa yang lama bang? Pongek lah misalnya, pongek misalnya. Kalau dikasih nama pongek dah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak. Kita cari nama yang aneh, yang tak pernah dikenal orang. Apa misalnya? Kasih nama yang menarik gitu. Contoh ini hila syar'iyah. Anak saya waktu umur kecil-kecil, Abdul Rahman Aziz dulu, susah makan. Dia susah makan. Karena makanan jajannya banyak. Dia minum susu, ya yogurt, dan di sana kan banyak ini makanan-makanan itu kan. Tapi bergizi memang. Jadi dah kenyang dengan itu makan tak mau. Bincang-bincang sama teman saya orang Uzbekistan, anak saya sama Abdul Wasid dengan adik kayak itu juga katanya. Lalu gimana caranya? Ada qiyad, ada hilah syariah di sini. Yaitu buat makanan, kamu yang masak sendiri, jangan maknya lagi, karena makan maknya dia tidak mau kan. Makanan kita belum tentu. Nah, coba masak. Nanti beri nama yang tak pernah dikenalnya. Dah? Saya buat makanan bahan bakunya telur. Hanya telur. Tapi saya buat yang tak pernah dibuat orang. Semua bumbu saya masukkan. Nak manis, nak masam, nak pedas, masuk semua. Ya, asli. Semua bumbu dapur itu saya masukkan semua. Bahkan bumbu kolak pun saya masukkan. Coba. Iya, serius. Cuman saya, nah itulah. Yang tak jelas rasanya, artinya untuk makanan ini saya kasih sedikit sekali. Sehingga tidak begitu terasa. Tapi kalau garam kan tahu kita ukurannya. Sah? Belacan tahu kita ukurannya. Sah? Tidak tahu belacannya? Tahu? Tahu. Terasi. Tahu kita ukurannya. Ya ada terasi di Madinah ya. Banyak yang bawa. Nah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, akhirnya saya beri nama waktu itu, ini telur masakan ala Tiongkok. Gitu aja keluar Tiongkok. Waktu itu kan Tiongkok belum terkenal seperti sekarang. Dulu kan Cina kan, sekarang Tiongkok namanya. Panggil makan pulang sekolah, saya jemput, ayah kita makan, Abi masak tadi. Masak telur ala Tiongkok. Coba kan yang cicipi. Nanti kasih nilai berapa Abi masak. Habis. Bi besok bikin lagi katanya. Awak enggak catat tadi. Lupa rumusnya. Nah, ini namanya hila syar'i. Kan enggak ada yang punya merek telur Tiongkok. Kan sampai sekarang belum ada kan? Anda ada kan? Nah, kita buat merek itu. Akhirnya ini termasuk hila syar'iyah. Kalau untuk di anggaran di misalnya di perusahaan atau di apa, ada juga orang bikin hila syar'iyah. Misal dengan bahasa klasik, uang makan kadang-kadang tidak disetujui oleh orang, para pengambil kebijakan, pemangku kebijakan. Ustaz ya, ini bahasa klasik, dah masa pegawai pergi ngajar dikasih makan pula, enggak, gaji sudah ada, masa pakai uang makan lagi. Akhirnya ada pejabat yang pintar buat namanya uang ketahanan tubuh. Di undang-undang sesuatu yang tak ada nomenklaturnya, lalu udah ada nomenklatur baru, kadang-kadang mudah setuju. Tidak ada dalil melarang, tidak ada dalil. Itu namanya ruang hampa istilah dalam peraturan. Boleh mengambil kebijakan di situ. Alhamdulillah setuju. Disetujui oleh pengambil kebijakan. Usul makan enggak? Paham sih? Nah, kadang orang nak buat masjid. Tidak ada mata anggaran namanya untuk uang masjid. Buat namanya pusat pengembangan bakat dan kerajinan mahasiswa.
Alhamdulillah dia setuju. Kan tidak salah kan? Pusat pengembangan bakat keagamaan, pengembangan kegiatan mahasiswa. Disepakatkan dengan yang gedung-gedung lain. Akhirnya jadi masjid, walaupun masih insya Allah. Jadi kaum muslimin, ini namanya hila untuk mendapatkan sesuatu yang disyariatkan dengan cara yang syar'i. Karena tidak ada larangan untuk buat nomenklatur itu, tidak ada larangan untuk menamakan. Ada larangan saya menamakan masakan saya dengan ala Tiongkok, kan tidak ada kan? Buat aja nama. Kan tidak ada bohong di situ. Jelas kan? Bohong saya enggak kan? Enggak. Saya bikin nama. Masa enggak boleh bikin nama? Kecuali saya ambil barang orang lalu saya ini enggak. Ini saya sendiri yang cuman enggak bisa lagi dibuat setelah itu. Itu yang masalahnya. Jadi kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak enak gitu. Allah musta'an. Ya rahmatullah. Atau kadang-kadang rupanya dulu beli ikan karena kita masih mahasiswa, beli ikan-ikan yang kakak murah kan. Ya sekelas-kelas ikan baga, ikan kembung. Nggak mau anak tuh makan. Rupanya nanti dia ikan yang mahal. Kerapu merah. Jadi kalau dibeli kan kerapu merah itu sekali beli setengah muka Pak sebulan itu habis. Nah, itu masalahnya. Apa boleh buat, dia suka, awak pun suka. Diupayakan beli aja asal jangan waktu sedang mahal gitu. Ya kadang-kadang satu ikat tuh sampai 500 rial, itu enggak tolong noke nah. Muka Pak ada 400 coba kan. Nah, tapi kalau kadang-kadang pas lagi banjir ikan banyak, bisa kadang 250, ikut nimbrung situ. Ya satu ikan. 150 ya kali aja lah 4.000 lebih kan. Kan 1 juta sekali beli ikan. Allah musta'an. Tapi tahan untuk beberapa, untuk sebulan tahan karena itu ikannya besar-besar 7 kilo sampai 10 kilo seikan. Ini hila syar'iyah. Boleh kita untuk mendapatkan, atau ada orang misalnya bakhil. Tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Apa? Copet. Itu tidak syar'i itu. Nah, gimana caranya? Pandai enggak? Kadang-kadang dengan cara ini melalui orang yang disayangnya kan, orang yang disayanginya. Siapa yang disayanginya? Istrinya. Masuk dari bab istrinya. Jelas? Itu hila yang dihalalkan. Ada orang Masya Allah dah berhari-hari minta tanda tangan tidak dapat dari pejabat tuh. Nanti ingat, kita minta tolong saja sama istrinya. Dia telepon, alhamdulillah besok subuh sudah berita gembira. Alhamdulillah sudah disetujui. Rupanya harus ada hila yang syar'i. Kita sebut kalau kami dengan bapak bawaan ke atasan, payah ngomong bu. Tapi kalau ibu dengan bapak kekasih. Gitu. Pandai lah bercakap gitu. Pandai lah. Alhamdulillah betul. Ternyata sang kekasih itu mangkus mantranya. Ya. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Kalau susah-susah pasti ada cara. Tapi sekali-kali jangan menggunakan cara yang tidak syar'i. Sebab cara tidak syar'i pasti hasilnya tidak. Sedamil muharramah allati ta'ti 'ala ad-dini min aslih. Yang bisa menghancurkan agama dari pondasinya sendiri. Wa inna asl al-ihtiyal fi dinillahi ta'ala al-yahud wa nasara. Karena asal daripada berkilah beragama itu orang Yahudi dan Nasrani. Hukum asal. Nah, berkilah itu dari mereka. Tuntun tahu enggak kenapa Yahudi menuhankan Uzair? Kenapa dia menuhankan Uzair? Enggak tahu ya. Bilang enggak tahu biar cepat jalannya. Nah,
Nah, ini pura-pura mikir pula. Uzair ketika dalam satu perjalanannya lewat di sebuah tempat rumah atau kampung yang sudah ditinggalkan penghuninya. Kampung tinggal. Jadi dia bilang, "Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha." Ini gimana caranya Allah nanti untuk menghidupkan kembali? Dia bukan ragu enggak. Tetapi dia seperti Ibrahim minta kepada Allah gimana dia menghidupkan orang mati. Nah, ini cara Allah pula untuk menjawab Uzair. Fa amatahu Allah mi'ata 'am. Allah matikan dia 100 tahun. Tsumma ba'atsa, kemudian dihidupkan kembali. Alaihissalam. Dihidupkan kembali. Nah, tidak berubah bentuknya. Dia mudah masih seperti dia masih diwafatkan. Dan makanan ini dibawa juga tidak basi. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang yang mengenalinya semua sudah mati kecuali ada seorang nenek-nenek yang umurnya panjang. Lalu ketika ditanyakan ke nenek itu, benar tidak ini Uzair? Ya benar, ini Uzair. Benar Uzair. Lalu diminta kepadanya, kalau benar kau adalah Uzair, coba bacakan ayat-ayat Taurat, karena dia pengikut Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel. Hafal dia masih. Coba yang awak kalau tidur 2 malam aja dah hilang hafalan. Nah, dia masih hafal dia. Dan masih ganteng dan muda. Nah, ketika melihat keajaiban itu, kan ajaib tuh, 100 tahun enggak keriput kulitnya, enggak keruh matanya, dan masih segar nampak mukanya. Taib. Ini kan sesuatu yang aneh. Akhirnya mereka menganggap itu sebagai anak Tuhan. Itu juga yang terjadi dengan Nabi Isa alaihi assalam. Orang tidak bisa, dia bisa. Akhirnya mereka menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin. Wa qala ta'ala yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. Mereka telah mengganti-ganti, menukar-nukar, memindah-mindahkan kalimat dari tempatnya. Allah sebutkan begini, mereka hapus, mereka ganti dengan yang lain. Nah, wa qad ihtalu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi uqubati az-zani al-muhsan. Mereka membuat modus di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada di antara mereka yang berzina dan sudah pernah menikah yang sah, muhsan. Wa fihim unzilat hadhil ayah. Dalam kasus itulah turunnya ayat yuharrifunal kalima an mawadhi. Mereka merubah-rubah kalimat Allah SWT, dan memindah-mindahkannya. Masuk pula Aisyah ya. Masya Allah, alangkah pemurahnya Allah, baru sholat maghrib kita sudah diberi lagi sholat Isya. Dah, kita azan dulu. Nah, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
La haula wala quwwata. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salati Baik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, kisahnya, fa'an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yahudiyyin wa yahudiyatin qad ahdatha jami'an. Didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki dan seorang perempuan Yahudi yang telah melakukan perbuatan besar. Ahdatha jami'an. Faqala lahum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, ma tajiduna fi kitabikum, dalam kitab kalian. Apa kitabnya? Taurat. Apa hukumnya orang seperti ini? Apa hukumnya wanita dan laki-laki yang sudah menikah melakukan perbuatan besar ini? Qalu, dia atau mereka menjawab, inna ahbarana ahdathu tahmimal wajhi wat tajbiyah. Mereka para ahbar, ulama-ulama besar kami, ahbar jamak habr, dan habrun itu sebutan bagi ulama Yahudi, rahib sebutan bagi ulama Nasrani, atau lebih tepatnya pemuka agamanya. Nah, karena rata-rata mereka juga meninggalkan ilmu syariatnya. Nah, sesungguhnya ulama-ulama besar kami ahdatsu tahmimal wajhi wa tajbiyah. Mereka menetapkan hukum, yaitu di mukanya dikasih arang, wa tajbiyah, kemudian diarak di jalan dan di pasar-pasar, maksudnya depan orang ramai, dipermalukan. Itulah menurut mereka. Jadi wa tajbiyah kemudian diarak, jadi dikasih arang mukanya, kemudian diarak di tempat ramai, di jalan dan di pasar. Qala Abdullah ibn Salam, berkata Abdullah ibn Salam. Siapa Abdullah ibn Salam? Seorang sahabat, aslinya orang Yahudi, masuk Islam. Ayahnya pemuka agama Bani Israel atau Yahudi. Ud'uhum ya Rasulullah bi Taurah. Ya Rasulullah, suruh mereka bawa kitab Taurat itu ke sini. Sebab Abdullah bin Salam sudah tahu perangainya orang Yahudi. Ketika Abdullah bin Salam ini masuk Islam,
Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, orang Yahudi itu suka mengingkari kebenaran yang sudah di depan mata. Dan nyata depan mata tetap juga mereka bantah. Nanti kalau mereka datang kepadamu, saya akan bersembunyi, tanyakan tentang, jika dia orang itu belum tahu dia sudah masuk Islam ya, tanyakan nanti tentang saya di depan mereka. Lalu kami tanyakan, Atarifun Abdullah bin Salam, kalian kenal Abdullah bin Salam? Iya. Nah gimana dia di kalangan kalian, menurut kalian dia bagaimana? Syarifuna wa ibnu syarifina, dia orang terpandang, anak orang terpandang. Gimana akhlaknya? Oh luar biasa, bagus. Pokoknya dipuji. Bagaimana menurut kalian lau aslam? Ara'aitum lau aslam? Bagaimana kalau dia masuk Islam? Kan tadi kalian bilang anak petinggi, anak orang mulia, turunan baik. Kalau dia masuk Islam gimana? Berubah sebutannya. Berubah Sayyidun ibnu Sayyid. Allahumma ta'ala. Awalnya Sayyid ibnu Sayyidina. Sayyiduna ibnu Sayyidina. Pemimpin anak kami dan anak pemimpin kami. Sekarang berubah menjadi orang buruk. Nah, tidak mungkin. Awalnya mereka jawab tidak mungkin masuk Islam. Lalu keluar Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung berubah. Langsung berubah. Betul. Nah. Jadi sudah dipuji-puji, selepas itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, dah dibantah langsung. Nah, ini ada seorang pembesar, dianggap ulama besar juga di abad ini. Dia berbicara, kita di lembaga kita ini kan lembaga internasional ya, lembaga Islam internasional. Kita menganut paham pluralitas berpendapat. Bebas berpendapat, tidak ada yang boleh disalah, tidak boleh duduk di sini. Jadi orang-orang pluralisme itu, liberal itu katanya bebas berpendapat. Mereka kalau kita tidak boleh berpendapat. Kalau bebas berpendapat, tidak kalah mencak-mencak kita dia ketika kita menyebutkan apa yang kita yakini. Tapi tidak, semakin liberal dia, semakin kasar mainnya dengan kita. Semakin liberal, semakin kasar. Nah, Allah musta'an. Katanya liberal, kalimat liberty itu apa artinya? Merdeka, bebas. Pokoknya bebas untuk yang tidak sehat. Masya Allah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, orang ini disuruh oleh Nabi SAW bawa ke sini Tauratnya. Dia tahu Taurat. Pak Utia biha. Ya mau tidak mau karena Nabi pemimpin di Madinah mau tidak mau mereka harus bawa Taurat itu. Fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajam. Salah satu dari mereka meletakkan tangannya di atas ayat tentang hukum rajam. Apa itu rajam? Dilempari dengan batu sampai mati. Wa ja'ala yaqra'u ma qablaha wa ma ba'daha. Yang dibaca yang sebelum dan yang sesudahnya. Dilangkahin itu ayat tentang rajam. Faqala lahu Ibnu Salam. Ibnu Salam kan tahu bahasa Taurat dia. Dia bilang, "Irfa' yadak." Angkat tangan Bapak. Angkat tangan Bapak. Fa iza ayatul rajm tahta yadi. Ternyata ada ayat rajam di bawah tangannya. Naam. Fa'amara bihima Rasulullah SAW farujima. Lalu Nabi perintahkan keduanya untuk dirajam. Ternyata rajam itu bukan hanya hukum Islam. Hukum juga ada di Yahudi dan Nasrani. Ada. Kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Cuman ketika mereka merubah agamanya dari Islam menjadi agama Nasrani, hilang itu. Sama nanti kalau kita berubah dari agama Islam menjadi agama Nusantara, hilang kok Islam itu semua. Iya, kalau sudah berubah nama, berubah isinya insya Allah. Oleh sebab itu maka kalau memang tuan-tuan beriman pada Allah dan Rasulnya, tidak usah bikin agama baru pula. Tidak usah bikin agama
baru ikuti apa sudah diajarkan. Cuma kadang-kadang kekufuran yang tersembunyi, ya terus terang tidak berani, ya kan? Ya kalau terus terang mereka, kami sudah kafir, nih sudah murtad, aman kami. Cuma masalahnya caranya berlindung di berbagai apa namanya, di berbagai merek-merek yang mereka buat sendiri. Nah, wa qala rajulun lil Fudail ibn Iyad, seorang laki-laki berkata kepada Imam Fudail ibn Iyad, Abu Ali, yang digelar dengan Abidul Haramain, ahli ibadah dari dua tanah suci. Ya Aba Ali, wahai Abu Ali, inni istaftaitu rajulan biyaminin bulitu biha. Saya minta fatwa ke seseorang dalam masalah sumpah yang saya langgar. Bulitu biha. Faqala li, orang yang tadi berkata kepadaku, yang diminta fatwa itu, in fa'alta zalika hadista, kalau kau lakukan itu kamu melanggar sumpah. Wa ana ahtalu laka hatta taf'al wa la tahnas, saya membantumu untuk berhilah walaupun dikerjakan tapi tidak dianggap melanggar sumpah itu. Faqala Fudail, lalu Fudail bertanya, ta'rifur rajul, kamu kenal dengan orang itu yang memberikan fatwa seperti itu, yang hukum kalau dikerjakan melanggar sumpah lalu dia bilang tak melanggar, itu namanya apa? Berkilah. Dan jelas hukumnya kalau dia ucapkan itu lalu dia melanggar sumpah. Enggak, kamu boleh kerjakan tapi tetap tidak melanggar sumpah. Allah musta'an. Lalu katanya, ta'rifur rajul, kamu kenal orang? Na'am, qala irji' wastathbithu. Balik ke dia, pastikan betul dia orang apa tidak. Dia orang apa? Tidak. Inni ahsibu syaitanan, saya ragu jangan-jangan dia syaitan. Syaitan. Subbihalaka fi surati insan, yang berubah dalam bentuk manusia di depanmu. Yang sebab itu syaitan itu bisa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah, jadi yang seperti itu syaitan tuh jangan diikuti, kata Fudail ibn Iyad rahimahullah. Kenapa hilah tadi? Wa qala Ibnu Mubarak, berkata Imam Ibnu Mubarak, Abu Abdurrahman Abdullah Mubarak Al-Marwazi, yang disebut oleh Ibnu Hajar jumi'a fi jami'u khisalil khair, semua sifat kebaikan terkumpul pada pribadi Abdullah Mubarak ini. Man nazara fi kitabil hiyal li Abi Hanifah ahalla ma harrama Allah wa harrama ma ahallallah. Siapa yang menelaah kitab hiyal, kitab kilah Imam Abu Hanifah, pasti dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Naam. Berkata Syekh, qultu, saya katakan, lam yathbut ala Abi Hanifah, tidak benar dari Abu Hanifah, annahu wada'a kitaban bil hiyal, beliau yang menulis kitab tentang hila ini. Berarti tidak kitabnya Abu Hanifah, tapi ditempelkan nama Abu Hanifah. Wal iyadzu billah, berlindung kepada Allah. Wa inna ma huwa min dassi ba'dil al-aqaid al-fasidah alladzina intasabu ila mazhabi Abi Hanifah. Tapi ini disusupkan oleh orang yang rusak akidahnya, yang dia pengikut fikih mazhab Abu Hanifah. Kan berapa banyak sekarang kaum muslimin orang bermazhab Syafi'i tapi akidahnya tidak akidah Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i, tapi dia akidahnya melanggar akidah Syafi'i. Makanya ada klasifikasi, kalau nak jadi Ahlus Sunnah di Indonesia, mesti berakidah bulan, tapi mazhabnya mesti Syafi'i. Memang Syafi'i tidak punya akidah? Mau tidak punya akidah? Oh, tidak sama akidahnya dengan Al-Asy'ari. Kalau sama, kenapa di Asy'ari yang dinisbatkan? Kenapa tidak Syafi'i? Mana lebih duluan Syafi'i daripada Asy'ari? Syafi'i lebih dulu. 200 tahun lebih dia lebih dulu. Syafi'i wafat 200
Udah lupa lagi. 204. Abu Hasan Asy'ari wafat tahun berapa? Tidak tahu lagi. 324. Berarti 220 tahun bedanya. Masa dinisbatkan ke orang belakang, ditinggalkan orang yang lebih dahulu. Taib. Kalau mau hebat, kalau nak dia dua-dua hebat, mana yang lebih hebat? Imam Abu Hasan Asy'ari pada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lebih hebat. Harusnya nisbatnya ke Imam Syafi'i. Kalau bukan karena berbeda, tidak mungkin dibedakan. Pasti karena berbeda. Tapi kok tidak banyak riwayat Imam Syafi'i? Karena memang di zaman Imam Syafi'i kawannya Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Waqi' bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi. Ada aliran itulah. Jadi tidak perlu dia bicara banyak karena akidah semuanya rata-rata selamat. Sebab di zaman Nabi kan tidak ada orang membantah. Ada Nabi membantah Allah ada di mana-mana? Kan tidak ada lah. Apa sebab? Belum ada yang meyakini itu. Belum ada yang meyakini itu. Kalau sempat dan meyakini kalau kena jantik telinga sama Rasulullah SAW. Karena pelanggaran itu belum ada, kan tidak ada, kan ada teguran. Bila adanya ketika banyak pelanggaran. Makanya ketika pelanggaran banyak terjadi di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka banyak kitabnya tentang pelanggaran akidah. Berjilid-jilid, berpuluh jilid dia tulis masalah itu. Ketika orang Mu'tazilah mendahulukan akal, orang Jahmiyah bangkit zaman itu termasuk al-mutakallimin, maka dia tulis Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Tidak panjang dah, 14 jilid cuma. Yaitu mendudukkan masalah bahwa takkan mungkin bertentangan antara akal sehat dengan dalil yang sahih. Panjang. Sebab orang pada waktu itu pengikut logika lebih banyak. Ketika orang-orang sufi berkuasa dekat dengan pemerintah, sehingga mengadu domba para pejabat untuk memberangus Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menurut mereka abal-abal, ya, yang menurut mereka abal-abal. Karena kalau dicampur asli, kalau tidak dicampur palsu. Kelucunya kalau ahli sunnah yang asli itu bisa mengawinkan sunnah dengan bid'ah. Tapi kalau yang tak menerima bid'ah namanya ahli sunnah palsu. Subhanallah. Nah heranlah Imam Ahmad dulu dihukum sebagai ahli bid'ah. Oleh siapa? Oleh pentolan ahli bid'ah. Ahmad bin Abi Du'ad. Karena dia pegang jabatan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Agung. Nah. Iya, Ahmad bin Abi Du'ad pegang Qadil Qudat waktu itu. Sehingga seluruh kepala pengadilan tinggi di setiap daerah dia paksa untuk menandatangani yang keputusan itu. Intinya bahwa Ahmad adalah pembawa aliran sesat, pengacau umat, sesat menyesatkan ahli bid'ah. Siapa yang mau ke ahli bid'ah? Pentolan ahli bid'ah. Jadi makanya tidak heran kalau ahli bid'ah menuduh yang ahli sunnah sebagai ahli bid'ah. Karena orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Antum kalau tersadar sesat, diteruskan? Ayatnya tidak selesai wanut. Orang kalau sudah sadar tersesat mesti balik dia. Mesti balik. Nah, kecuali orang yang tidak punya lagi pemikiran sehat. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Abu Hanifah rahimahullah tidak sabit daripadanya kitab tersebut, tapi dinisbatkan orang kepadanya. Wa yadullu ala dzalik. Apa buktinya? Ma'auradu Zahabi fi tarjamati Muhammad bin Hasan Syaibani, yaitu riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani min riwayat At-Tahawi, dari Imam At-Tahawi Abu Ja'far, sami'tu Ahmad bin Abi Imran, saya mendengar Ahmad bin Abi Imran yaqul, berkata, qala Muhammad ibn Sama'ah, berkata Muhammad ibn Sama'ah,
Qala sami'tu Muhammad ibn al-Hasan yakni Asy-Syaibani yaqul berkata, hadzal kitabu yakni kitabul hiyal laisa min kutubina, bukan kitab kita. Ini yang ngomong siapa? Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Siapa dia? Nah, ya tahu. Bilang tak tahu. Cepat selesai. Nah. Dia adalah murid paling kesohor Imam Abu Hanifah. Kalau misalnya sekarang ada orang mendustakan kitab atas nama Syekh Al-Albani misalnya, lalu ngomong murid-murid utamanya seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi atau Masyhur Hasan Salman misalnya, atau yang lain-lain, lalu mereka bilang, dah ini bukan Al-Albani, itulah lebih kurang. Karena ada orang yang kata menyusupkan dan menyisipkan, masukkan sehingga nanti dituduh Abu Hanifah melakukan pelanggaran syariat. Ya, kalau imam melanggar kan bahaya itu. Nah, maka Muhammad al-Hasan mengatakan ini bukan kitab kita, tapi dimasukkan ke dalam kitab kita. Qala Ibnu Abi Imran, berkata innama wada'ahu Ismail bin Hammad bin Abi Hanifah. Tapi yang memasukkan itu adalah Ismail bin Hammad bin Abi Hanifah. Jadi cucunya Imam Abu Hanifah. Ya, kalau ada sebagian keluarga yang melenceng, itu biasa. Ya kan, sebagian orang kan sekarang, Masya Allah, Syekh Muhammad bin Wahab sesat. Kenapa? Ayahnya tidak setuju. Kan, saudaranya menolak. Ini lupa tuan-tuan. Ayah Nabi juga. Ayah Nabi. Setuju apa enggak? Ayah Nabi, paman sama dengan ayah aja, maksudnya la ilaha illallah. Antum enggak lelama enggak jenguk apa nampaknya. Paman itu abu-abu. Kan abu-abu, ada Abu Lahab, ada Abu Talib. Terus kalau Abu Talib enggak masuk Islam, Abu Lahab mencela Islam, otomatis Islam tidak benar. Ini cara berpikir jahiliyah. Gara-gara Sulaiman bin Abdul Wahab tidak setuju dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, otomatis dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab salah. Antum berpikirnya hati-hati. Ini gaya jahiliyah. Ukuran benar salah bukan ditolak orang, tapi adalah ditolak Allah atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Antum dah mulai marah nampaknya. Enggak, saya santai aja gimana. Jadi kalau ada Ismail bin Hammad bin Abu Hanifah, walaupun riwayat ini juga dipermasalahkan. Nah, Ismail bin Abi Hanifah, bin Hammad bin Abi Hanifah, bukan Imam Abu Hanifah. Nah, muridnya yang terkenal mengatakan, "Enggak, ini bukan dari kitab kita." Nah, qultu hadza isnadun jayyid. Ini sanadnya bagus, artinya kuat. Wa qala Abu Daud As-Sijistani, berkata Imam Abu Daud As-Sijistani, penulis kitab As-Sunan, Sulaiman ibn al-Ash'ath, Abu Daud As-Sijistani, sami'tu Abu Abdullah, saya mendengar Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah? Imam Ahmad bin Hanbal. Wa dzakara al-hiyala an ashabir ra'i. Lalu beliau waktu itu sedang membicarakan tentang hilah-hilah para pengagum pemikiran, ahlul ra'i. Lalu Imam Ahmad berkata, yahtaluna linaqdi sunani Rasulillah SAW, mereka mencari-cari jalan untuk menggugurkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa naqala Salih bin al-Imam Ahmad an abihi qala al-hiyalu la naraha. Salih anak Imam Ahmad menukil dari ayahnya, kami tidak mungkin memakai hilah. Hilah bukan mazhab kita. Tentu saja yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah hilah yang bukan syar'i. Jadi kalau hilah seperti tadi, misalnya diajak kawan menggali supaya pintu luar duitnya, itu boleh. Atau kita jual barang kita supaya dapat duit, itu salah satu jalan yang syar'i. Nah, atau misalnya kambing kita
Ya, semakin dikasih makan semakin berkurang jumlahnya, kambing dia semakin bertambah. Kita merger aja, gabung aja kambing kita dengan kambing dia, suruh dia yang jaga. Rupanya dia kalau cari rumput lebih ahli daripada kita. Nah, karena tidak sembarang cari rumput, ada rumput macam-macam, ada rumput bonto, ada rumput PKI, ada rumput macam-macam rumput. Antum kasih dia suka rumputnya rumput apa namanya, rumput alfalfa misalnya, antum carikan rumput PKI, itu habis dibuatnya. Nah, iya, tambah kurus kambingnya dan sebagainya. Oleh sebab itu maka kita ini kan aja di merger saja, di merger ini hila yang syar'i. Nah, kalau gitu bawa aja kambing ini apa yang pelihara Pak, nampaknya kambing Pak lebih telaten menjaga kambing kita. Nanti hasilnya anak satu untuk saya, anak dua untuk saya, untuk anak ketiga bapak. Akhirnya pas anak ketiga buat hila dia, tapi yang tidak syar'i. Ini mau diakikahkan Pak. Nah, dia udah dapat 2, yang pelihara belum dapat 1 pun. Akhirnya ambil alasan untuk mau disembelih untuk akikah, Allah Ustaz. Itu hila ghairu syar'i. Baik, kaum muslimin dan muslimat, kalau ini yang dilakukan oleh penuntut ilmu, berarti dia sudah menyalahi manhajnya ahli hadis dalam menuntut ilmu. Jadi bukan untuk mencari kilah untuk meninggalkan syariat, tapi mencari hilah atau kilah untuk melaksanakan syariat. Itu beda. Maka yang pertama dilarang dan tercela, yang kedua dibolehkan dan tidak dilarang. Wabillahi taufik. Demikian, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, dan mudah-mudahan yang buruk dijauhkan dari kita, yang baik senantiasa hati kita jinak kepadanya. Baik, sekira sampai di sini dulu. Mohon maaf tadi nasib saya memang harus terlambat juga. Padahal tadi saya di sekitar 15 menit menjelang maghrib sudah di sekitar sini. Nah, sudah di sekitaran apa nama Tangkerang? Enggak. Nah, Tangkerang Barat ya. Jadi ada pelatihan di Hotel Epo. Pas nak berangkat, tidak ada angin lah ban mobil. Sampai turun pula Kabak Kesra Kota Karukan baru bantu tuh. Coba bayangkan tuan-tuan. Jazakallah khairan ya. Orang baik-baik itu masya Allah ya. Dia yang bantu tadi. Masih saya tinggal di sana. Nah, untung diangkat telepon saya sama Cunas tadi. Beliau ambil saya ke sana tadi. Pas nelpon nak berbuka Ustaz katanya. Nah ya mah. Akhirnya berbuka dulu, akhirnya saya sholat dulu. Alhamdulillah. Jadi sekarang masih ditinggal di situ. Jadi ternyata walaupun pejabat tinggi tapi tawaduknya luar biasa. Semoga Allah berkahi dan balas dengan sebaik-baiknya. Diberikan taufik dalam pekerjaannya. Awalnya saya belum kenal karena awak tidak jangka kantor di kota aja kan. Tapi rupanya beliau kenal. Rupanya sering dengar. Entah apa tujuan saya tidak tahu lah jelas. Yang jelas beliau katakan saya pendengar favorit Ustadz katanya. Ayolah alhamdulillah lah. Ya, terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi mereka dan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sampai sini ya. Nah, kalau tanya nanti sebanyak tadi itulah jawabannya. Jadi tidak usah tanya lah dulu. Kalau nak nanya nanti selepas ini aja. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.